semua, selamat datang di Fortune Star 222. Semoga gue Lucky yang siap bacain energi New Moon in Pisces. Hari ini itu adalah bulan baru di Pisces. Zodiak terakhir dalam putaran 1 tahun komplit. The New Moon in Pisces, the last sign of konstelasi bintang perbintangan. Apa sih dampaknya buat kita secara general ya? Jadi New Moon in Pisces ini energinya nih gini nih ya. Sun, matahari ada di Pisces. Moon masuk ke Pisces nih sekarang kan, New Moon ya. Artinya outer gitu ya. Outer sama inner itu Pisces banget gitu, diterangin yang dari dalam juga dari luar juga gitu. Dan New Moon itu tentang sesuatu yang baru, dan karena juga Neptune ada di Pisces, Venus pun ada di Pisces gitu. Tralala banget deh gitu kan. Secara emosional kita tuh lagi di disemangati loh, lagi mimpi gitu, ayo mimpi gitu. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk mimpi sebesar mungkin, setinggi tingginya gitu. Dan emang kita inilah saatnya gitu loh untuk pasang goal gitu ya, yang lo pikir gila itu gitu. Jangan malah takut karena memang jarak antara kita dengan goal kita itu adalah diri kita sendiri, ya kan. Yang create masalah itu jadi kita sendiri gitu. Nah itu biasanya alam bawah sadar kita gitu. Subconscious mind. Dan emang rumahnya Pisces secara astrologi itu di rumah terakhir, rumah 12, ya kan. Rumah 12 itu ngapain? Yang ngatur masalah alam bawah sadar, karma, limiting beliefs, ending, closure, supranatural, ya kan. Dan spiritual, juga mimpi, juga self indulgence, juga banyak, maksudnya termasuk self deception. Kita punya kecenderungan untuk escape dari kenyataan karena tidak mau mengakhiri, ya kan, sesuatu yang memang sudah harus kita akhiri. Dan di saat ini adalah saat yang tepat untuk kita coba lagi lihat ke dalam, ya, coba lagi lihat ke dalam ke alam bawah sadar kita dan mencoba menyadari limiting beliefs kita, atau kalau bahasa kekiniannya adalah ini monkey chatter. Yang biasa tuh ngomong terus ini itu merugikan kita sendiri nggak sih? Gitu. Merugikan kita sendiri nggak sih? Jangan-jangan karena alam bawah sadar kita tuh yang berisik itu, ya, itu yang ngebatasin keyakinan kita sehingga kitalah yang menjadi obstacle dari apapun goal kita itu, gitu. Right? Dan udah saatnya kita mencoba berpikir secara kuantum. Artinya waktu itu elastis, nggak fix. Waktu itu elastis, nggak fix, jadi fleksibel. Semuanya kalau kita bisa appreciate sekarang, ya, itu sama saja kita menghargai yang kemarin dan yang besok. Apa dampak New Moon in Pisces secara general? Nanti ya, habis secara general ini gue akan bacain juga setiap zodiak alam bawah sadarnya. Gue cuma buka 2 kartu. Apa dampak New Moon in Pisces? Jadi kalau mau pada ritual silahkan ya, karena kalau kata orang tuh saat yang baik untuk
saat yang baik untuk menanam itu di saat lagi gelap-gelapnya gitu, karena hama dan binatang-binatang tuh nggak bisa nemuin biji, apa namanya, semi itu bahasa Itali, apa sih, seeds bahasa Inggrisnya, biji-biji benih, nah itu loh. bibit bibit ya, itu deh maksud gue. Tapi sama juga kalau di kita itu adalah planting our seeds, our thoughts, ya. Menanamkan pemikiran-pemikiran kita itu ya di saat-saat begini itu juga keren. Dan alam kebetulan dengan New Moon in Pisces ini, dengan Venus dan Neptune juga, yang kemudian besok tanggal 15 Merkuri juga masuk ke Pisces ya, itu istilahnya apa sih namanya, selaput antara material dan spiritual tuh lagi tipis banget. Jadi kita punya konektivitas dengan spirit itu bisa istilahnya deket banget gitu. Dampak New Moon in Pisces secara general. Kalau mau ritual ditulis itu semua goals ya kan, ditulis semua goalsnya apa yang pengen kita capai, kita pengalaman apa ya kan, terus cobain aja nyalain lilin ya. supaya energinya juga ngedouble, terus tulis, biarkan kita dibimbing oleh the divine gitu maksudnya. Strength kebalik, the Hierophant, wow, the Empress, the Wheel of Fortune, 4 kartu, 4 major arcana, wow, Knight of Cups, Temperance kebalik ya, Seven of Pentacles, Queen of Wands, Eight of Wands, energi secara keseluruhan itu travel, movements, fast communication ya. Berkomunikasi apa adanya, energinya Gemini, Knight of Swords, Mars di Gemini. Home and family ya, Gemini kayaknya kena home and family. Efek New Moon in Pisces ini buat Gemini kayaknya berasa. Di home and family dia akan berkomunikasi. Entah kalian punya Gemini di birth chart kalian ya. Ini jelasnya juga energinya Sagittarius, Eight of Wands ya. Dan itu juga kalau di Sagittarius itu movements untuk karir, long term goal, status sosial kita ya. Jadi ini aksesnya North Node sama South Node ya. Karena di Gemini itu North Nodes-nya, yang mana artinya takdir. Sedangkan South Nodes itu kebiasaan kita. Kalau kita selalu fokus pada profesional, life ya. Ini kayaknya sekarang kita atau sebaliknya, kita akan difokuskan untuk sebaliknya gitu. Maksudnya kalau kita biasa fokusnya ke profesional, kali ini kita diminta untuk fokus ke personal, home and family. Kalau kita biasanya di home and family,
kita minta difokusnya ke sebaliknya, profesional gitu. Itu akses north sama south, mana kebiasaan kita yang biasa kita lakukan. Dan north nodes itu di Gemini, tergantung berchart kalian Gemini ada di mana, di situ yang bakalan kena. Oke. Kartu pertama strength, kebalik ya, ini energi Leo. Kita diminta kuat dan tunjukkan gitu, kuat untuk menjadi diri sendiri ya. Kuat untuk tanpa bergantung bahkan, karena ini tentang aktualisasi diri, tentang ekspresi diri, mungkin juga tentang hal berbagi, partner resources, joint venture ya, warisan, properti. Karena ada komitmen, kontrak, juga tradisi. Hierophant, energinya Taurus. Ini masalah mindset tentang tradisi itu sendiri, nilai-nilai. Yang mana sekarang itu ada Uranus dan Lilith di Taurus. Nilai-nilai yang kita pegang itu, kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan yang kita pegang itu, nilainya kita sendiri atau ditanamkan oleh orang lain. Yakin kita punya nilai, bukan orang lain punya. Uranus akan menanyakan itu, dan itu mindset. Dan di bawahnya strength itu ada Knight of Cups. Tindakan apa yang kita bisa lakukan demi cinta? Cinta itu nggak sebatas romance ya guys, termasuk hobi, termasuk pekerjaan, apapun itu. Dan di bawahnya The Hierophant ya, ini juga tentang merit itu juga ya, pernikahan ya, tentang guru spiritual. Di bawahnya The Hierophant itu ada Temperance kebalik, energi Sagittarius. Entah kita baru keluar, mungkin ada beberapa yang baru keluar dari healing ya, atau sudah tidak mau lagi bersabar, atau memang membutuhkan healing itu sendiri. Tentang apapun, komitmen, kontrak ya, tradisi, nilai yang dipegang, yang diyakini bahkan gitu. Di sebelahnya Hierophant ada The Empress, memulai sesuatu yang baru. Ini nomor 3. The Empress energinya Venus, Venus di Pisces, memulai sesuatu yang baru, New Moon in Pisces. Uhui. Dan ini juga bisa dibilang pihak ketiga. Pihak ketiga itu macam-macam ya, bukan orang aja. Termasuk lo punya 2 kerjaan, pihak ketiga kan. Lo punya hobi, jadi pihak ketiga. Karena ada yang merasa tersingkirkan, diduakan. Seven of Pentacles, mencermati, mengobservasi potensi dan resources yang kita punya untuk apa yang bisa kita kembangkan. Energinya Capricorn.
network, friendship, harapan-harapan baru, ya kan? Keadilan sosial, teknologi, komunikasi, membangun friendship. Dan sebenarnya Queen of Wands, ini energi Leo lagi. Tapi ini Queen of Wands. Queen of Wands suka dibilang famous akan mistress, ya. Mistress karena dia sensual dan biasa juga disebut orang ketiga. Kalau di Empress tadi kan dia yang melahirkan, dia udah siap untuk melahirkan apapun itu, situasi yang baru, anak bisa jadi, bisnis, apapun suatu kondisi situasi yang baru. Di Empress itu energinya Earth, Venus, ya. Mother Earth gitu, Daya. Nah kalau Queen of Wands itu mistress, energinya Leo. Dia yang selalu punya target dan dia sangat determined gitu lah. Dia selalu ingin mendapatkan apapun yang sudah dia set jadi goalnya gitu, maksudnya itu. Di atasnya ada the Wheel of Fortune, energinya Jupiter. Jupiter ada di Aquarius. Ending, ya. Karma lama, karma baru. Ending and beginning, karma. Karena Aquarius lagi di rumah ke-12, rumah Pisces itu juga ending, karma. Tapi bisa jadi persahabatan yang berakhir. Oke. Gue sekarang mau ambil, sekarang gue mau baca alam bawah sadar untuk semua zodiak, ya. Dimulai dari Pisces. Gue masukin balik ya semuanya. Alam bawah sadar Pisces dimulai dari Pisces dan berakhir di Aquarius. Karena sekarang seasonnya Pisces, jadi mulai dari Pisces. Alam bawah sadar Pisces dan Autumn. The Fool kebalik, Pisces. Three of Wands. Sepertinya Pisces belum siap untuk memulai sesuatu yang baru dan menempuh segala resiko. Masih menunggu waktu yang tepat, masih menunggu kabar, notifikasi, sesuatu yang kembali dengan energi Three of Wands. Ini energi Aries. Ini masalah income untuk Pisces. Value, prioritas, material possession yang masih belum terbuka. Dia menunggu income. Oke, baiklah. Untuk Aries, alam bawah sadar Aries. Judgment.
The Sun. Tanggal 20 ya masuk ke Aries. Knight of Cups. Judgment, energi Scorpio. Transformasi. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki nilai-nilai yang selama ini kalian yakini, dan kesempatan kedua untuk dengan pendekatan yang berbeda. Ya. The Sun, happiness. Jadi setelah transformasi itu pasti ada happiness. Setelah gelap, habis gelap terbitlah terang gitu. Itu Aries. Untuk Taurus, alam bawah sadar Taurus dan outcome Human in Pisces. Alam bawah sadar Taurus. By the way, gue akan bikin lebih dalam untuk semua zodiak based on elements, ya, elemen air, tanah, api, ya, tentang alam bawah sadar kalian. Mumpung New Moon in Pisces, nantikan. Taurus, alam bawah sadar Taurus, yang outcome New Moon in Pisces. The Wheel of Fortune kebalik. The Devil. King of Wands. Taurus, kalian masih belum bisa membungkus yang lama, menutup yang lama, dan untuk memulai yang baru. Kalian merasa terikat. The Devil itu energi Capricorn. Ini tentang network, harapan-harapan kalian, dan juga pertemanan, ya, sahabat. Untuk mengambil langkah atau tindakan atau bersikap tuh kalian masih terikat. Untuk Gemini, alam bawah sadar Gemini dan outcome New Moon in Pisces buat Gemini. New Moon in Pisces buat Gemini, alam bawah sadarnya dan outcome. New Moon in Pisces buat Gemini, alam bawah sadar. King of Swords kebalik. Four of Wands. Jen, boleh nggak gue bilang energinya kalian agak-agak manipulator? King of Swords kebalik. Dia nggak hanya cold, dia tegak aja cold, dingin. Kalau begini, dia menyimpan banyak info, dia tidak komunikasikan. Dia ini tajam dalam berpikir. Dia punya strategi, banyak jalan keluar. Kalau dibalik begini, itu dia cuma hanya mengambil keuntungan dari kelebihan-kelebihannya dalam berpikir. Tajam dia berpikir. Demi fondasi itu, rumah tangga itu, ya, properti itu, for once, keluarga, tradisi mungkin. Kalian menarik diri. For Pentacles,
kalian sangat berhati-hati, entah itu masalah saving, ya, finansial, bahkan juga nilai-nilai yang kalian pegang sendiri. Makanya kalian bermain strategi untuk kepentingan kalian dalam fondasi kalian sendiri. Untuk Cancer, New Moon in Pisces, alam bawah sadar. Cancer, New Moon in Pisces, alam bawah sadar. Cancer dan Outcome, New Moon in Pisces. The World, Page of Swords, the High Priestess. The World, sesuatu yang sudah berakhir. Energinya Aquarius. Limiting beliefs, kalian sudah bungkus rapi. Kalian mencoba mencermati, kalian mencoba meriset, ya, cari data, fakta, mencoba untuk memahami, memata-matai bahkan, ya. High Priestess, energi Pisces. Mungkin ada silence atau tentang segala sesuatu yang secara insting kalian juga rasakan. Spiritual, secara spiritual juga. The Emperor, energi Aries. Buat Cancer, Pisces itu ada di travel, wisdom, philosophy. Dan karir kalian juga status sosial kalian. Dengan energi The Emperor, kalian akan mengambil sikap untuk reputasi kalian sendiri. Untuk Leo, alam bawah sadar Leo dan Outcome in New Moon in Pisces. Leo alam bawah sadarnya dan Outcome di bulan baru Pisces. Leo, it's Queen of Cups, Death, Five of Pentacles. Queen of Cups itu energinya Cancer. Kalian lagi fokus pada diri kalian sendiri. Juga fondasi kalian, home and family juga, ya. Kalian mencoba untuk nurturing keluarga. Jadi keluarga itu, kalian kayak tulang punggung gitu, tulang punggung keluarga. Jadi kalian fokus pada diri kalian pun itu demi semua. Death, transformasi, energi Scorpio. Family, home, death, in home and family dan fondasi. Kalian lagi merasa kehilangan dan kalian lagi mencoba untuk loving yourself, nurturing oneself,
taking care of you. Untuk Virgo, alam bawah sadar Virgo mengalahkan di bulan baru Pisces. Alam bawah sadar Virgo mengalahkan di bulan baru Pisces. Alam bawah sadar Virgo. Seven of Swords kembali. Ten of Pentacles. Three of Cups. Virgo. Jadi kayaknya kalian sudah menyadari deceiving yourself, ya. Mengkhianati, berkhianat itu sudah enough, gitu. Dan cukup dengan pengkhianatan, entah itu selingkuh, pengkhianatan, semuanya itu balik ke diri kita sendiri. Ten of Pentacles, komitmen, family, kenyamanan, stabilitas. Three of Cups, ini rekonsiliasi, tapi ini juga hanging out, party, gosip. Ace of Wands. Hanya kalian yang tahu. Untuk Libra, alam bawah sadarnya Libra, alam bawah sadar Libra, dan outcome di bulan baru Pisces. Alam bawah sadar kita tuh emang kudu dicek. Nyitanto tuh apa ya? Once in a while, sesekali gitu, dalam beberapa jangka waktu gitu maksud gue. Libra, alam bawah sadar Libra, dan outcome di bulan baru Pisces. Alam bawah sadar Libra, strength, energi Leo. Six of Pentacles, energi kalian sendiri. Two of Cups. Wow. Two of Cups. Leo, buat Libra itu ada, jadi mungkin ada pertemanan, ya, persahabatan di antara network kalian untuk membangun harapan-harapan baru, ya, karena Leo buat Libra itu ada di friends zone, network, komunikasi, harapan-harapan, ya. Kalian diminta untuk kuat, untuk mungkin mampu berkomunikasi, mungkin untuk membangun harapan-harapan baru, ya. Dan Six of Pentacles, energi kalian sendiri, ya. Ini tentang balancing, menerima dan memberi, ya. Dan ini juga sifatnya karma, bukan karmik, maksudnya karma, ya. Karena ini yang masalahnya hukum sebab dan akibat gitu. Jadi sadarin dalam memberi dan menerima itu kudu balance gitu kan. Dan ininya Two of Cups, energi secara keseluruhan Two of Cups, ini ikatan. Twin Flame, soulmate, soul contract,
past life connections, Six of Wands, Leo. Ini energinya Leo dan energinya Libra. Ya, mungkin kalian berhubungan dengan Leo, kalian berhubungan dengan Libra seperti kalian. Baiklah. Six of Wands, energi Leo. Ada pengakuan, Knight of Pentacles, energinya Virgo. Ya kan, membangun strategi, merealisasikan apapun itu. Wow. Libra kayaknya oke, energinya. Untuk Scorpio, alam bawah sadar Scorpio, outcome di bulan baru Pisces. Scorpio. It's Queen of Swords kebalik, energi Libra, Aquarius atau Gemini. Tapi buat gue simbol itu adalah energi Libra. Two of Wands, persimpangan jalan. Nine of Swords, energi secara general, secara keseluruhan. Nine of Swords, kalian galau, kalian cemas, dan kalian kemakan oleh pikiran-pikiran kalian sendiri. Secara kalian gak bisa mengkomunikasikan apa adanya, kalian gak bisa mengutarakan. Akhir atau ending, closure itu kalian gak bisa bungkus. Karena buat Scorpio, Libra, ini energi Libra, ini gak ada keadilan, tidak ada keputusan. Buat Scorpio, energi Libra itu di rumah ke-12, di rumah karma, ending, closure, ya kan. Dan kalian merasa di persimpangan jalan. Dan kecemasan-kecemasan kalian dalam mengambil keputusan jalan mana yang kalian pilih, kalian sakit oleh pikiran kalian sendiri. Ten of Cups, happy family yang butuh healing, Temperance. Sagittarius, alam bawah sadar Sagittarius, dan outcome di bulan baru di Pisces. Alam bawah sadar Sagittarius dan outcome Nine of Swords. Mungkin kalian berurusan dengan Scorpio ya. Kalian galau, kalian terjebak oleh pikiran kalian sendiri dan kecemasan kalian sendiri dalam berimajinasi ya. Kalau berimajinasi itu yang keren, jangan yang ini nih, alam bawah sadar, limiting beliefs ya. Kenapa kita coba dianalisa deh, kenapa kita ya berimajinasi buruk sehingga cemas, sehingga khawatir, di saat kita mampu berimajinasi yang keren? Kenapa? Karena takut, ketakutan kita. Di saat kita bisa berimajinasi yang bagus, kenapa kita berimajinasi yang jelek? Dimana positif, yang jelek dan bagus itu semuanya masih di future gitu kan. Nggak tahu, kalau nggak tahu ya nggak tahu. Jangan berasumsi,
Bisa nggak berpikir netral? Ini alam bawah sadar kita nih gitu loh. Bagaimana kita memproyeksikan alam bawah sadar kita yang ngontrol. Bagaimana kita memproyeksikan, bagaimana kita berimajinasi, itu terkontrol atau terkondisikan oleh alam bawah sadar kita. Nine of Swords. Swords itu pikiran kan? The Chariot, energinya Cancer, home, family. Ini juga partners resources, gonogimi, warisan, property, mystery, move on. Kalian bisa nggak tidak bergantung pada apapun hasil atau outcome-nya nanti? Bisa nggak release? Karena ini bulan baru di Pisces. Pisces itu paling bisa menyerahkan segalanya ke divine. Fokus pada apa yang kita lakukan sekarang. The best possible. Yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Outcome-nya serahkan pada yang kuasa. Lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Udah. Ace of Swords. Pencerahan, keputusan, komunikasi. Untuk Kapi, alam bawah sadar Capricorn dan outcome bulan baru Pisces. Kapi, alam bawah sadar Kapi dan outcome. Six of Swords kebalik. Seven of Wands. The Tower. Kalian masih belum bisa move on. Six of Swords kebalik. Kalian belum bisa meninggalkan apapun, tragedi, derita, cerita, memori yang lalu, yang sudah terjadi di belakang. Kalian masih berkutat di situ. Seven of Wands, karena kalian masih memperjuangkan apapun yang kalian yakini itu benar. Sama dengan cognitive dissonance. Kita masih belum bisa membuka open mind ya, dengan fakta-fakta baru yang memang mungkin menyerang keyakinan kita, sehingga kalian masih belum bisa move on. Energi secara keseluruhan The Tower. Fondasi itu memang harus runtuh karena tidak kuat. Energi Scorpio. Friendship, network, harapan, komunikasi. Di bawahnya The Lovers, energi Gemini. Pilihan. Gonogini mungkin. Partners resources, property, warisan. Yang mengikat. Cinta yang mengikat, jelas ya. King of Cups, energinya Pisces sendiri. Three of Swords, sakit hati. Aquarius, alam bawah sadar dan outcome.
dan akan di bulan baru Pisces. Ace of Cups kebalik, the Empress, the Hangman. Ace of Cups kebalik. Ini peluang cinta baru yang nggak nongol-nongol. Delay atau tertahan. The Empress. Energinya Venus. Venus di Pisces. Dan itu artinya buat kalian adalah income, material possession, etika dalam bekerja. Ini Venus di Empress tuh dia selalu siap untuk melahirkan sesuatu yang baru. Ya. Situasi, bisnis, kondisi, ya. Dan energi secara keseluruhan The Hangman, gantung bo gitu. Energi Pisces ya, income, material possession dan segalanya itu yang gak jauh beda dengan The Empress, itu gantung. Apa karena itu semua jadinya ini tertahan? Pertanyaan gue. Cinta itu tertahan karena ini gak jelas. Karena income gak jelas, karena material possession gak jelas. Karena apa? Queen of Wands, energi Leo, energi mistress, ada determine ya, yang sangat determinasi ya akan goalnya. Mungkin kalian berhubungan dengan Pisces atau Leo. Oke, udah segitu aja. Oh iya, belum. Oracle message. Aturannya gue bacanya tadi ya. Sampai kelupaan. Oracle message dari Mystical Shaman. Ya. Kita dapat Earth secara general nih ya. Earth, ya. The lower world, dan water. Saatnya di bumi karena Pisces itu juga tentang air, tentang laut. Yang masif itu tanpa batas, gitu ya. Sukses, Bu. Sukses. Kesuksesan terjamin. Ya, kesuksesan terjamin kalau kita selalu berpikir yang terbaik untuk semua. Dan ini subconscious mind, the lower world ya, di bawah laut itu juga nggak ada yang tahu dasarnya seberapa dalam laut itu. Alam bawah sadar kita sendiri. Water, sadari kalau yang kita rasa itu sifatnya nggak permanen, sifatnya sementara. Nikmatin aja. Sakit itu, senang itu, sedih itu, rasain aja, nikmatin aja. Terus juga lewat. Namanya juga kehidupan, tree of life. Oke, udah segitu aja untuk New Moon in Pisces. Semoga berguna dan bermanfaat. Dah.